Berikut ini Ibu akan membahas soal persamaan nilai mutlak yang Ibu berikan kemarin ya. Untuk soal nomor 1, selesaikan persamaan mutlak 5x dikurangi 6 dikurangi 4 sama dengan 10. Untuk persamaan ini, kita bisa menyelesaikannya menggunakan dua cara, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak dan menguadratkan kedua ruas. Namun di sini Ibu akan mencontohkan untuk penyelesaian menggunakan definisi nilai mutlak. Sebelumnya, ingat definisi nilai mutlak itu AX ditambah B sama dengan AX ditambah B jika AX ditambah B lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk yang satu minus AX ditambah B jika AX ditambah B kurang dari 0. Kemudian sebelumnya kita sederhanakan persamaannya menjadi mutlak 5x dikurangi 6 dikurangi 4 sama dengan 10. Jadi mutlak 5x dikurangi 6 sama dengan 10 ditambah 4. Kemudian mutlak 5x dikurangi 6 sama dengan 14. Yang pertama, kita akan selesaikan dari AX ditambah B jika AX ditambah B lebih besar sama dengan 0. Persamaannya menjadi 5x dikurangi 6 sama dengan 14. 5x sama dengan 14 ditambah 6. 5x sama dengan 20. X sama dengan 4. Kemudian yang kedua, kita selesaikan dari minus AX ditambah B jika AX ditambah B kurang dari 0. Persamaannya menjadi minus 5x dikurangi 6 sama dengan 14. Ini bisa menjadi 5x dikurangi 6 sama dengan minus 14. 5x sama dengan minus 14 ditambah 6. 5x sama dengan minus 8. X sama dengan minus 8 per 5. Atau X sama dengan minus 1/3 per 5. Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya ada minus 1/3 per 5 dan 4. Kemudian soal nomor 2 yaitu diketahui X1 dan X2 dengan X1 lebih besar daripada X2 memenuhi mutlak X dikurangi 2 sama dengan mutlak 2X dikurangi 7. Tentukan nilai X1 dikurangi X2. Pertama-tama kita lihat dulu persamaannya. Kita selesaikan persamaannya terlebih dahulu. Ini kita bisa selesaikan menggunakan menguadratkan kedua ruas. Kita tulis terlebih dahulu. Mutlak X dikurangi 2 sama dengan mutlak 2x dikurangi 7. Kemudian karena dikuadratkan, maka menjadi x dikurangi 2 kuadrat sama dengan 2x dikurangi 7 kuadrat. Kemudian kita pindahkan 2x dikurangi 7 kuadrat ke ruas kiri, menjadi x dikurangi 2 kuadrat dikurangi 2x dikurangi 7 kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kalian harus ingat a kuadrat dikurangi b kuadrat sama dengan a ditambah b dikali a dikurangi b. Sekarang akan Ibu hitung menjadi 0 sama dengan x dikurangi 2 ditambah 2x dikurangi 7 dikali x dikurangi 2 dikurangi 2x dikurangi 7. Nah, menjadi 0 sama dengan, kita hitung, x ditambah 2x menjadi 3x, minus 2 ditambah minus 7 menjadi minus 9. Kemudian, ada x dikurangi 2x menjadi minus x, minus 2 dikurangi minus 7 menjadi plus 5. Kemudian,
kita peroleh 3x dikurangi 9 sama dengan 0, atau minus x ditambah 5 sama dengan 0. Kita sederhanakan yang ini menjadi 3x sama dengan 9, x sama dengan 3. Kemudian yang ini menjadi minus x sama dengan minus 5. X sama dengan 5. Nah, sekarang kita lihat ada x1 lebih besar dari x2. Berarti x1 lebih besar daripada x2, maka ada nilai 3 dan 5. Berarti x1 sama dengan 5, x2 sama dengan 3. Jadi untuk x1 dikurangi x2 sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi diperoleh nilai x1 dikurangi x2 sama dengan 2. Kemudian untuk soal nomor 3, yaitu tentukan penyelesaian dari mutlak 2x dikurangi 16 sama dengan x ditambah 4. Sebelumnya kita lihat di sini ada fungsi. Nah, di sini ini kita namakan fungsi gx ya. Nah, jika ada fungsi, berarti ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara menguadratkan kedua ruas. Ini harus kita selesaikan menggunakan definisi nilai mutlak. Ingat ya, definisi nilai mutlak itu AX ditambah B, itu ada AX ditambah B, jika AX ditambah B lebih dari sama dengan 0. Kemudian ada yang kedua, minus AX ditambah B, jika AX ditambah B kurang dari 0. Kemudian, yang pertama kita selesaikan menggunakan yang ini, AX ditambah B jika AX ditambah B lebih dari 0. Yang pertama menjadi 2x dikurangi 16 sama dengan x ditambah 4. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2x dikurangi x sama dengan 4 ditambah 16. X sama dengan 20. Kemudian yang kedua yaitu minus AX ditambah B jika AX ditambah B kurang dari 0. Yang kedua menjadi minus 2x dikurangi 16 sama dengan x ditambah 4. Jadi, minus 2x ditambah 16. Ingat ya, kalau perkalian depan ada minus, berarti minus dikali 2x menjadi minus 2x, dan minus dikali minus 16, jadi ditambah 16, sama dengan x ditambah 4. Minus 2x di minus x sama dengan 4 dikurangi 16. Minus 3x sama dengan minus 12. X sama dengan minus 12 dibagi minus 3. X sama dengan 4. Nah, kita lihat ada di sini, yaitu fungsi gx, berarti ada syarat. Nah, syaratnya untuk mutlak berarti nilai gx harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, yang pertama kita uji syarat ya. Yang pertama itu untuk x sama dengan 20. Kita pakai yang ini. Jadi, kita lihat nilai gx-nya yaitu x ditambah 4, dan syaratnya itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti, kita masukkan nilai x-nya jadi 20 ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Berarti ada 24 lebih dari sama dengan 0. Berarti untuk ini nilainya memenuhi. Kemudian, yang kedua, untuk x sama dengan 4. Kita pakai yang ini. Berarti kita lihat nilai gx-nya yaitu x ditambah 4 lebih dari sama dengan
kita masukkan 4 ditambah 4 lebih dari 0. 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita lihat nilai 8 itu memang lebih besar atau sama dengan 0. Berarti ini memenuhi. Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya, yaitu kita ambil yang ini, X sama dengan 20, karena X sama dengan 20 itu memenuhi, berarti 20. Dan ada X sama dengan 4, X sama dengan 4 memenuhi. Jadi, untuk HP-nya itu ada 4 dan 20. Kemudian untuk nomor 4, tentukan penyelesaian mutlak X ditambah 3 dikurangi mutlak 2X dikurangi 5 sama dengan 4. Kita lihat di sini ada 2 mutlak. Nah, di sini kita akan selesaikan menggunakan definisi nilai mutlak. Yang pertama, kita cari nilai definisi dari mutlak X ditambah 3. Sama dengan definisi yang pertama, itu X ditambah 3 jika X lebih dari atau sama dengan minus 3. Nah, ini minus 3 ini kita peroleh dari X ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. X sama dengan lebih dari minus 3. Nah, selanjutnya kita cari definisi yang kedua, yaitu minus X dikurangi 3 jika X kurang dari minus 3. Kemudian kita cari definisi nilai mutlak yang kedua, yaitu 2X dikurangi 5. Kita cari definisinya, jadi 2X dikurangi 5 jika X lebih dari sama dengan 5/2. Nah, 5/2 ini kita dapatkan dari 2X di minus 5 lebih dari 0. 2X sama dengan lebih dari 5. X sama lebih dari sama dengan 5/2. Kemudian untuk definisi kedua berarti minus 2X ditambah 5 jika X kurang dari 5/2. Yang pertama, yang terlebih dahulu, kita buat garis bilangan. Yang pertama, kita lihat di sini ada minus 3 dan 5/2. Berarti minus 3 kita tulis di sini, minus 3. Kemudian 5/2 berarti di sini. 5/2. Yang pertama, kita lihat di definisi yang mutlak X ditambah 3. Kita lihat di sini ada X ditambah 3 jika X lebih dari sama dengan minus 3. Berarti ini kita kasih batas dari minus 3. Berarti jika lebih dari atau sama dengan minus 3, berarti nilainya X ditambah 3. Berarti di sini X ditambah 3 dan X ditambah 3. Nah, yang definisi yang kedua, minus X dikurangi 3 jika X kurang dari minus 3. Nah, karena X kurang dari minus 3 berarti ada di sebelah kiri minus 3, berarti di sini kita tulis minus X dikurangi 3. Kemudian kita cari definisi yang kedua. Ada 2X dikurangi 5. Nah, di sini ada 2X dikurangi 5 jika X lebih dari sama dengan 5/2. Berarti jika lebih dari 5/2, ini batasnya. Lebih dari 5/2 itu berarti di kanan 5/2, kita tulis 2X dikurangi 5. Kemudian yang definisi kedua ada minus 2X ditambah 5 jika X kurang dari 5/2. Nah, kurang dari 5/2 itu berarti ada di sebelah kiri 5/2. Kita tulis minus 2X ditambah 5 minus 2X ditambah 5. Nah, jangan lupa kita tulis ini daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Kemudian kita selesaikan untuk daerah 1.
Untuk daerah 1 berarti nilai X kurang dari minus 3. Nah, kita tulis dulu persamaannya. Jadi, mutlak X ditambah 3 dikurangi 2X dikurangi 5 sama dengan 14. Nah, karena di daerah 1 berarti yang kita pakai ini dan ini. Nah, kita masukkan menjadi minus X di minus 3 dikurangi minus 2X ditambah 5 sama dengan 14. Kita hitung menjadi minus X dikurangi 3 ditambah 2X dikurangi 5 sama dengan 14. Kemudian diperoleh X dikurangi 8 sama dengan 14. X sama dengan 14 ditambah 8. X sama dengan 22. Nah, kita lihat X sama dengan 22 di mana? X sama dengan 22 kan berada di sebelah kanan dari minus 3. Berarti X sama dengan 22 ini tidak memenuhi karena tidak berada di daerah 1. Kemudian kita hitung untuk daerah 2. Daerah 2 berarti itu minus 3 kurang dari X kurang dari 5/2. Nah, kita pakai yang ini berarti. X ditambah 3 dan minus 2X ditambah 5. Kita masukkan, sebelumnya kita tulis dulu persamaan mutlaknya. Mutlak X ditambah 3 dikurangi 2X dikurangi 5 sama dengan 14. Kita masukkan menjadi X ditambah 3 dikurangi minus 2X ditambah 5 sama dengan 14. Jadi, X ditambah 3 ditambah 2X dikurangi 5 sama dengan 14. Jadi, 3X dikurangi 2 sama dengan 14. 3X sama dengan 16. X sama dengan 16/3. Nah, kita lihat nilai X sama dengan 16/3 itu di mana? X sama dengan 16/3 kan di sebelah kanan daerah 2. Berarti ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi karena nilai X sama dengan 16/3 tidak berada di daerah 2. Berarti ini tidak memenuhi. Sekarang kita hitung untuk daerah ketiga. Berarti nilai X lebih dari 5/2. Berarti yang kita pakai X plus 3 dan 2X minus 5. Kita masukkan, kita tulis terlebih dahulu, X ditambah 3 dikurangi 2X dikurangi 5 sama dengan 4. Kita masukkan yang ini menjadi X ditambah 3 dikurangi 2X dikurangi 5 sama dengan 14. Jadi, X ditambah 3 dikurangi 2X ditambah 5 sama dengan 14. Jadi, minus X ditambah 8 sama dengan 14. Minus X sama dengan 6. Jadi, X sama dengan minus 6. Nah, kita lihat X sama dengan minus 6 ini, apakah berada di daerah 3? Kan tidak berada di daerah 1. Berarti, untuk X sama dengan minus 6 itu tidak memenuhi. Jadi, untuk nomor 4, himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan kosong. Karena dari daerah 1, daerah 2, dan daerah 3 ini tidak
Tidak ada yang memenuhi sama sekali. Kemudian berikut ini ada 5 soal, Ibu harap kalian bisa mengerjakannya ya. Untuk caranya, yang nomor 1 sampai nomor 4 hampir sama seperti cara soal nomor 3 tadi, dan nomor 5 hampir sama seperti cara nomor 4.